Iya, saya akan bacakan 2 Korintus 10 ayat 7 sampai 11. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Gitu. Sesuai dengan daftar isi, kita lihat bahwa bagian A itu Paulus berurusan atau berbicara tentang orang-orang yang lahir baru lewat pelayanannya, tapi kemudian terpengaruh oleh berbagai hal, terutama mungkin karena pengaruh para rasul tiada tara, mereka meremehkan Rasul Paulus. Sekali lagi, bagian A, 5 Romawi bagian A, Paulus berurusan dengan orang-orang atau jemaat Korintus yang meremehkannya. Sedangkan bagian B, Paulus berbicara tentang rasul-rasul tiada tara. Dan semua ini terangkum dalam persiapan Paulus kembali ke kota Korintus dalam kunjungannya yang ketiga. Yang pertama, ketika ia mendirikan atau merintis gereja di Korintus. Yang kedua, saat ia melakukan sidak seperti yang sudah kita bahas, sidak yang tidak berhasil dengan baik, tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan, sehingga Paulus harus pergi dengan keadaan yang tidak enak, dan yang membuat Paulus harus menulis surat yang keras. Nah, kunjungan ketiga dilakukan Paulus setelah menulis surat 2 Korintus ini. Puji Tuhan. Paulus menyimpulkan interaksinya dengan sekelompok jemaat yang meremehkannya. Itulah yang kita lihat di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Paulus menyimpulkan interaksinya dengan orang-orang yang menganggap bahwa Paulus itu tidak disertai dengan kuasa Roh Kudus. Terhadap orang-orang seperti itu, Paulus meminta untuk melihat fakta nyata di hadapan mereka, yaitu gereja Korintus itu sendiri yang berdiri lewat pelayanan Rasul Paulus. Kita lihat ayat 7. Sebelum kita lebih lanjut bahas ayat ini, saat kita baca versi demi versi dari ayat ini, khususnya bagian A, kita akan mendapatkan perbedaan yang kontras. Ada satu versi yang berkata seperti ini.
Persoalannya dengan saudara ialah saudara memandang saya hanya di permukaan, sehingga saya tampak lemah dan tidak berkuasa. Hanya di permukaan. Itu tentu bertolak belakang dengan apa yang sudah kita baca barusan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Yang satu tentang melihat sesuatu yang superficial atau yang enggak sebenarnya. Yang satu disuruh melihat yang nyata di depan mata. Jadi ada dua versi yang bertolak belakang. Inilah keterbatasan penafsir, keterbatasan para penafsir. Jadi dari satu kalimat bahasa asli Yunani ini bisa ditafsirkan dua yang berbeda, dua tafsiran yang berbeda jauh. Inilah keterbatasan manusia. Kiranya ini tidak membuat kita menjadi ragu terhadap kebenaran firman. Hal-hal seperti ini kan bukan sesuatu yang membuat kemudian isi Alkitab itu berubah. Ini hanya bagian kecil yang enggak merubah keseluruhan Alkitab, keseluruhan Injil. Puji Tuhan. Buku yang kita pakai sebagai referensi utama menggunakan penafsiran yang sama dengan Alkitab kita, Alkitab versi LAI. Lihatlah yang ada di depan mata, yaitu yang di depan mata itu adalah gereja di Korintus yang dibangun oleh pelayanan Rasul Paulus. Fakta yang ada adalah di Korintus berdiri sebuah gereja di kota yang dikuasai oleh berbagai kenajisan, keserakahan, keegoisan, penyembahan berhala yang diwarnai oleh perilaku seks menyimpang. Di situ hadir sebuah gereja. Paulus ingin bilang, kalau bukan karena pelayanan yang disertai dengan kuasa, ya nggak mungkinlah. Kalau kita mau coba bandingkan dengan keadaan sekarang, ya mungkin aja di kantong-kantong Kristen, kota-kota Kristen, berdiri sebuah gereja oleh seorang hamba Tuhan tanda kutip palsu. Ya bisa-bisa aja. Apalagi seorang yang kaya. Tinggal aja kumpulin jemaat, bangun gereja, gedungnya. Jadilah gereja. Tetapi di kota semacam Korintus saat itu, orang-orang bisa lahir baru hidup dalam pertobatan, menjadi pengikut Kristus, itu kalau bukan oleh karena kuasa Roh Kudus, nggak mungkin jadi. Itu yang Paulus bilang dengan tengoklah yang nyata di depan matamu. Jadi Paulus tegaskan dengan melihat fakta yang ada, maka kalian yang meremehkan saya, jika kalian itu benar-benar yakin kalian milik Kristus, kalian punya Roh Kudus, maka sudah seharusnya kalian pun juga berpikir bahwa saya ini milik Kristus. Bahkan kan lewat pelayanan saya lah, Roh Kudus hadir dalam hidup kalian juga. Itu ayat 7, termasuk ayat 8. Puji Tuhan. Di ayat 8, Paulus
ingin lebih menunjuk kepada alasan di balik sikap meremehkan mereka. Paulus bilang, kalian kan sebenarnya meremehkan saya karena kalian tuh nggak puas dengan cara saya mendisiplinkan orang berdosa di 1 Korintus pasal 5. Pelaku dosa seks. Kalian sebenarnya meremehkan saya karena kalian berpikir bahwa saya akan menggunakan cara-cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kok saya datang dengan lemah lembut, dengan tetap memberi kesempatan untuk bertobat. Itu kan sebenarnya alasan kalian, kenapa kalian meremehkan saya. Itu kurang lebih gambaran apa yang ada di pikiran Paulus saat nulis ayat-ayat ini. Nah, Paulus jelaskan di sini karena memang pelayanan saya itu intinya bukan meruntuhkan. Memang secara cukup buru-buru kita bisa menyimpulkan sih Paulus itu lebih bebannya untuk membangun, sedangkan persoalan di tengah jemaat itu mungkin Paulus harapkan para penatua udah tugasnya mereka bereskan tentang mengajar jemaat, disiplinkan jemaat, tegur jemaat, itu sebenarnya para penatua yang aku angkat. Kita sudah belajar bagaimana Paulus melayani, merintis gereja. Contohnya di Efesus, ia dirikan gereja, kemudian sebelum ia pergi ke kota lain, maka atas suara dari seluruh jemaat dipilih beberapa orang untuk ditahbiskan sebagai jajaran penatua. Jadi sepertinya kalau kita mungkin cukup buru-buru kita simpulkan, saya simpulkan, tapi tampaknya seperti itu polanya. Paulus itu tugasnya lebih untuk membangun, sedangkan dalam hal mengajar, mendidik, mendisiplinkan itu para penatua seharusnya. Jadi di ayat ini Paulus tegaskan bahwa otoritas utamanya adalah membangun, bukan meruntuhkan. Otoritas yang ia terima saat ia berjalan menuju Damaskus, otoritas yang ia terima dari Kristus sendiri. Pernyataan ini ditegaskan Paulus di bagian-bagian lain dari surat-suratnya. Salah satunya kita lihat, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Di Paulus sebagai rasul yang merintis membangun gereja-gereja, ia punya komitmen untuk tidak memberitakan Injil di kota-kota, di desa-desa yang sudah pernah diinjili. Supaya aku jangan membangun. Jadi sekali lagi ditegaskan lewat ayat ini, tugas Paulus, tugas utama, otoritas utama Paulus adalah membangun, bukan meruntuhkan. Ayat 9. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, poin di ayat 8, Paulus menuliskan di ayat ini,
mengajak khususnya tadi orang-orang yang meremehkan melihat dengan cara pandang yang benar. Karena menurut cara pandang orang-orang yang meremehkan, surat yang keras itu menakut-nakuti. Ini kan tentang cara pandang. Semua ini tentang cara pandang. Memang surat yang keras itu berisi ultimatum. Kita sudah pernah bahas. Surat yang ia tulis setelah kunjungan yang kedua, setelah sidak itu, sebuah surat yang keras, sebuah surat yang disertai dengan ultimatum atau peringatan terakhir. Jika kalian, jemaat Korintus, tidak mendisiplinkan si pendosa, maka hubungan kita sebagai rasul dan jemaat terputus. Itu kan ultimatum. Harus disiplinkan si pendosa. Tetapi kita perlu melihat, Paulus mengajak, lihat ultimatum itu dengan cara pandang yang benar, sehingga tetap bisa melihat ultimatum itu cara Paulus membangun jemaat. Itu yang memang sulit. Itu yang memang sulit. Tetapi kita mau belajar sama-sama. Contohnya saat ada seorang pengendara diberi peringatan. Peringatan terakhir. Di depan ada jurang. Mulai injak rem saat ini juga. Peringatan terakhir. Itu kan tergantung cara pandang. Cara pandang yang benar kan melihat itu bentuk kasih. Peringatan kasih. Supaya nggak masuk jurang. Si pengendara dengan penumpang yang menumpangi mobilnya. Tetapi ada orang yang menganggap itu ancaman, itu untuk menakut-nakuti. Ini kan tentang cara pandang. Karena itu Paulus mengajak suratnya yang keras itu dipandang dengan benar, disikapi dengan benar. Jangan sebagai sesuatu yang menakut-nakuti, ancaman, jangan seperti itu. Puji Tuhan. Masuk ayat 10. Dua ayat terakhir di mana Paulus menyimpulkan tegurannya terhadap orang-orang yang meremehkannya. Paulus bilang di ayat ini, kembali Paulus berkata, ia dilihat sebagai pelayan yang lemah saat berhadapan langsung. Tadi sekali lagi ya, saat Paulus datang dalam sidaknya, jemaat Korintus itu berharap Paulus langsung bertindak set. Itu yang ada di pikiran mereka. Kita lihat kalau dari pembahasan kita ini ya, setelah bahkan dari 1 Korintus, terlebih di 2 Korintus ini, ada perbedaan dalam menyikapi orang yang berdosa. Kita mau sama-sama belajar lewat bagian ini. Jadi sekali lagi, saat datang ke kota Korintus dalam sidak atau kunjungan yang kedua, Paulus diharapkan untuk segera bertindak, mengurus, mendisiplinkan si pendosa seks. Tetapi apa yang jemaat harapkan itu ternyata berbeda dengan apa yang Paulus lakukan. Padahal jemaat berharap Paulus bertindak keras. Bertindak dengan wibawa. Ini yang kita dapati di bagian ini. Lemah saat berhadapan muka.
Dan mereka katakan, Paulus tuh hanya berani ngancem-ngancem, gertak sambal saat jauh, yaitu lewat surat-suratnya. Ini pun diyakini didukung oleh kenyataan bahwa Paulus itu secara persona tuh nggak berkarisma, nggak berwibawa. Jadi sikapnya terhadap si pendosa terus didukung oleh kenyataan bahwa saat ia hadir tuh mungkin tampak penuh kasih kesempatan, terus juga Paulus dilihat sebagai seorang yang mungkin nggak punya cara berkomunikasi yang baik, mungkin nggak fasih lidah, mungkin bahkan perawakannya ada yang bilang menafsirkan Paulus itu pendek. Itu yang membuat beberapa orang meremehkan Paulus. Nggak punya wibawa, nggak berkarisma, kemampuan berkomunikasi itu kurang baik. Saya teringat kepada kasus yang sedang viral sekarang, Agus disabilitas, yang dikatakan oleh berita-berita punya kemampuan berkomunikasi yang sangat luar biasa. Dengan keterbatasannya yang tidak punya tangan, tetapi kemampuan berkomunikasinya memanipulasi para wanita itu jempol banget. Nah, Paulus ini dua-duanya nggak dapat nih. Secara fisik dia mungkin nggak berwibawa, nggak tampang berkarisma Paulus ini. Kemudian kedua, cara bicaranya pun nggak meyakinkan. Mungkin beda dengan Petrus, Yohanes. Itu ayat 10, kita akhiri di ayat 11 untuk malam hari ini, puji Tuhan. Paulus menutup tegurannya terhadap orang-orang yang meremehkan. Dan kembali Paulus, dapat kita katakan, menutupnya dengan ultimatum atau peringatan terakhir. Jadi sekali lagi tampaknya memang pola Paulus dalam surat-suratnya itu memberi ultimatum, peringatan terakhir. Supaya saat berhadapan muka, dia yang harus bertindak keras. Itu memang polanya tampaknya. Di sini kan dia pun menggunakan ultimatum nih. Bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Hendaklah orang-orang yang berkata demikian insaf, sadar. Itu kan seperti ultimatum itu. Paulus ingin bilang, kalau saat saya datang kembali, masih ada yang meremehkan saya dengan berkata, kalau berhadapan muka, lemah, memble, cuman berani gertak lewat surat, hati-hati saat aku datang kembali, bisa keras juga aku. Paulus tutup dengan seperti itu. Oke. Nah, lihat penutup. Implikasi atau kita katakan aplikasi dari bagian kita malam hari ini. Pertama, kita para pelayan
perlu meneladani Paulus. Paulus yang meneladani Yesus sendiri. Kita para pelayan perlu melayani dengan semangat lemah lembut dan murah hati. Dengan semangat membangun bukan meruntuhkan. Kita perlu belajar dan belajar terus dan terus belajar. Tentu bukan berarti kompromi terhadap dosa, membiarkan si pendosa tadi, bukan. Tapi semangat untuk rendah hati, lemah lembut, bermurah hati itu terus dijaga. Kedua, kita diajari lewat bagian kita malam hari ini bahwa kita tidak dapat menilai otoritas pelayanan seseorang semata-mata berdasarkan perkara-perkara jasmani. Tadi ya, kalau kita lihat Paulus, sekarang pun kita bisa menyimpulkan secara salah. Nggak ada wibawanya dia. Ngomongnya pun nggak bisa meyakinkan. Beda dengan Agus disabilitas tadi. Beda jauh. Bahkan buku ini ingatkan, jangan sampai kita menilai otoritas pelayanan seseorang berdasarkan jumlah jemaat yang ia layani. Jangan pendeta di kota yang jemaatnya 1000-an, tak tunduk-tunduk, tapi terhadap hamba Tuhan di desa yang hanya melayani puluhan jiwa, kita anggap rendah. Jangan. Tuhan Yesus tolong kita untuk mengerti bagian-bagian ini. Silakan Ibu Rini tutup dalam doa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami para pelayan-pelayan-Mu, biar dari hari ke hari Tuhan Yesus boleh terus belajar melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh tunduk akan otoritas-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, jangan Tuhan Yesus kami gampang menilai orang dari luarnya saja Tuhan Yesus. Kami gampang menilai orang dengan pelayanan-pelayanan secara yang kami lihat Tuhan. Tuhan tolong jagai hati kami, mata kami Tuhan Yesus, pikiran kami, biar itu semua dijauhkan daripada kami Tuhan. Biar kami sebagai pelayan-pelayan-Mu lebih Tuhan Yesus tunduk akan otoritas-Mu Tuhan. Lebih Tuhan Yesus mempunyai semangat yang membangun Tuhan, bukan semangat yang meruntuhkan Tuhan. Biar kami saling membangun satu sama lain, hingga kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus boleh berdampak bagi banyak orang, berdampak bagi jemaat-jemaat yang kami layani Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu yang begitu singkat saat malam hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi Tuhan Yesus pedoman dalam hidup kami, untuk kami terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, dengan keterbatasan hamba-Mu Tuhan, Kau saja yang tolong Tuhan, terus pakai lebih hari lebih heran untuk melayani Engkau, dan hanya nama-Mu saja dipuji-puji dan dipermuliakan. Dan teman-teman kami yang akan melihat rekaman juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur atas malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.